Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam kepada Ibu Priti selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknik Penulisan Akademik dan Pengatur Komunikasi Bisnis kelas F. Perkenalkan, saya Jonathan Brahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai apa yang telah saya tulis pada UTS kemarin. Berikut saya akan melakukan share screen. Nah, apa saja yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini? Yaitu bagaimana sih kita melihat masalah lingkungan yang terjadi pada bumi kita sekarang ini, dan bagaimana sih cara kita mengetahuinya, dan apa saja dampak-dampak serta tindakan nyata yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita lakukan untuk bumi kita. Nah, di sini ada pokok bahasannya, yaitu apa saja yang akan saya kupas, yaitu mengenal apa itu green economy, peluang dan tantangannya, dampak terhadap lingkungan, dan aksi yang dapat kita lakukan untuk menerapkan green economy. Nah, green economy adalah langkah kebijakan ekonomi dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang lebih berorientasikan pada industri pembangunan. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa data yang telah saya kumpulkan seputar green economy, yaitu yang pertama, data negara dengan penghasilan gas karbon dioksida di dunia. Yang kedua, analisis penerapan green economy pada 7 sektor di Jawa Timur. Nah, sektor yang diteliti yaitu industri makanan kecil maupun menengah, industri pengolahan makanan, industri konveksi, industri pupuk, industri furniture, dan industri sendal. Nah, berikut ada beberapa list dari negara-negara dengan penghasil gas karbon dioksida terbanyak, yaitu yang pertama ialah Cina yang berkontribusi sebesar 22,30%, diikuti dengan United States 19,91%, lalu India, Rusia, Jepang, Jerman, Kanada, United Kingdom, South Korea, Iran, Meksiko, Italia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Indonesia, Australia, Perancis, Brazil, Spanyol, Ukraina, Polandia, dan lainnya, yang di total sebesar 29.319.295. Nah, di sini ada saya paparkan negara aneks satu dan negara non aneks. Negara aneks satu ialah negara dengan penghasil gas karbon dioksida terbanyak di dunia, itu berkontribusi sebesar 48,90%, sedangkan sisanya yang non aneks yaitu sebesar 51,10%. Nah, berikut apabila saya sajikan dalam bentuk diagram, nah kita bisa melihat sekali besarnya kontribusi gas karbon dioksida di dunia pada China, United States, dan lainnya. Nah, diikuti dengan beberapa negara dengan kontribusi 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%. Nah, ini adalah tabel mengenai kekuatan dan kelemahan, strength atau weakness dari 7 sektor yang diteliti pada data yang saya kumpulkan. Ada berikut, ada beberapa penilaiannya, ratingnya. Untuk kekuatan atau strength sebesar 2,76, sedangkan pada weakness sebesar 0,62. Kemudian diikuti dengan peluang dan tantangannya apa saja, dengan bobot yang telah disajikan pada layar, dan hasil dari opportunitiesnya yaitu 2,49, dan tantangan atau threats-nya adalah 3,17. Nah, tentu saja dampak lingkungan ini sangat mengakibatkan dalam perubahan ekosistem dan spesies langka yang terjadi pada masa kini. Dan tak jarang spesies yang sudah langka ini sudah menjadi punah akibat dari kesalahan kita sendiri. Sehingga perlu kita lakukan aksi tindakan nyata dalam memperbaiki lebih baik lagi. Nah, apa sih solusinya? Itu yang pertama dari aksi berkelanjutan. Kita bisa menggunakan bahan yang ramah lingkungan, contohnya dari sedotan. Kemudian kita menggunakan tote bag.
itu untuk mengurangi sampah plastik dan kemudian kita melakukan efisiensi energi dengan menghemat penggunaan energi. Nah, summary-nya, green economy merupakan langkah kebijakan ekonomi dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan berkelanjutan yang berorientasikan pada pembangunan industri. Salah satu yang menjadi perhatian adalah jumlah emisi karbon dioksida yang dihasilkan negara-negara di dunia, khususnya Indonesia, di mana perlunya peran pemerintah berupa aturan mengenai pencemaran lingkungan. Adanya strategi terhadap permasalahan LULUCF, Land Use Change Enforcement, guna mengurangi emisi gas rumah kaca dan limbah industri. Nah, apa sih aksi yang dapat kita lakukan guna mewujudkan green economy? Yang pertama, menggunakan energi dan sektor ekstraktif. Yang kedua, investasi riset dan pengembangan teknologi bersih dan bahan pengolahan. Yang ketiga, membangun struktur kelembagaan dan kapasitas untuk perencanaan smart city. Yang keempat, membangun proyek inovatif pengelolaan hutan dan lahan gambut. Dan yang kelima, memperkenalkan tata kelola PES atau imbal jasa lingkungan. Nah, berikut ada quotes yang saya kutip dari Bapak Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan bahwa tahun 2022 menyajikan berbagai peluang transformasi dan perubahan ekonomi yang lebih baik, terutama dalam bidang ekonomi hijau dan teknologi informasi. Presiden Jokowi menyebut 2022 akan menjadi tahun pemulihan ekonomi dengan pembangunan ibu kota baru dan industri pengolahan nikel, bauksit, hingga tembaga. Sekian presentasi yang saya paparkan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih.